Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Pratama Sukmawijaya dari kelas 10 RPLB. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir saya mengenai aplikasi pegadaian yang berjudul Manggadai. Nah, di dalam aplikasi Manggadai ini kita bisa ngapain aja sih? Di sini tuh bisa jual emas, bisa beli emas, kita juga bisa gadai barang-barang lain dan juga mencicil pembayaran air ataupun listrik dari rumah kita. Langsung aja kita lihat, check it out. Oke, yang pertama di sini saya menggunakan library iostream, cstdlib, string, cstring, system, iomanip, dan juga unistd.h. Saya menggunakan using namespace std dan juga mendefine beberapa variabel seperti beli emas 1 per 100 gram, jual emas 1 per 100 gram, biaya admin, listrik per kWh, dan air per m kubik dengan nilai-nilai sekian. Nah, di sini saya juga mendeklarasikan variabel global. Ada name, password email, dan telepon di tipe data double, pilihan tipe data integer dengan i sama dengan 0. Ada lagi variabel i yang dimasukkan atau di assignment dengan nilai 0. Lalu ada float emas sama dengan 0. Variabelnya bernama emas dan tipe datanya bertipe data float. Enter, ini ada variabel enter dengan masukkan tipe data char. Di sini saya memprototipekan void layout dan mendefinisikan fungsinya. While sama dengan array i bukan sama dengan 0. Nah, saya akan mengeluarkan ini satu output per 1 milisecond. Nah, fungsi uslip ini berdasarkan dari sini, library unistd.h. i++ berarti naik lagi ke atas sampai akhir sini. Kalau i-nya udah selesai berarti dia tidak akan ngeloop lagi dan i diberikan nilai 0 lagi, assignment 0. While Manggadai Happy Day with Mango sama seperti sebelumnya, i bukan sama dengan 0. Manggadai Happy Day with Mango i++ uslip 1000. Ini juga sama seperti yang di atas ini nih. Nah, fungsi loading dari kembaliannya void berarti tidak ada kembalian. Sistem clear screen itu fungsi clear screen yang digunakan dari built-in function. Ada fungsi layout, memanggil fungsi layout cout indl ini untuk mengakhiri line untuk membuat line baru. While loading i bukan sama dengan 0, i++ nih nanti. Habis itu uslip 3000. Nah, ada titik-titik juga di sini. Kalau integer i atau array i itu bukan sama dengan integer, bukan sama dengan 0, nanti akan dikeluarkan satu persatu. Dan i++ sleep 1 ini artinya memanggil fungsi sleep dengan sleep ini 1 second. Loading selesai, sleep 3000, sleep 1. Ada void mango ini ada variabel x dengan tipe data integer. For x sama dengan 0, x kurang dari 1000, x++, artinya akan dimulai 1000 kali, looping 1000 kali. While mango sama seperti sebelumnya, ini itu akan dikeluarkan satu persatu. i++ kalau udah selesai i sama dengan 0 lagi. Nah, terus dia akan ngulang ke atas lagi karena ini udah i sama dengan 0, naik lagi ke atas, diulangi lagi sampai 1000 kali. Ada fungsi mangga di sini. Void berarti tidak memiliki nilai kembalian, uslip 2000 akan mengeluarkan seperti ini. Uslip 2000 untuk mengeluarkannya satu persatu supaya ada animasinya seperti itu. Nah, R ini digunakan supaya dia tuh tidak meloloskan tipe seperti ini nih. Nah, ini tuh tidak diloloskan di dalam outputnya. Tapi nggak semuanya compiler bisa menggunakan ini, jadi harus masuk ke tool compiler option terus menambahkan ini kalau misalkan R itu nggak bisa dipakai di output sini. Selanjutnya sleep 1 dan ada string regis, artinya dia ada fungsi regis dengan tip kembalian string. Kita chain ignore dulu, habis itu std cout nama sesuai KTP, std get line, chain name. Nah, kenapa harus pakai chain ignore dan get line? Itu tuh supaya string di dalam inputnya nanti bisa menggunakan spasi gitu. Nomor telepon aktif, chain telepon, email,
password. Lalu nanti slash tab ini artinya dia tab. Ada sistem pause ini untuk menghentikan sementara. Ada return name, mengembalikan input dari name sini. Kembalikan. String login juga kurang lebih sama seperti string register di atas. Nah, di sini ada beli emas ini dia memiliki parameter float emas dan bertipe data kembalian float gitu. Float emas beli berarti variabel emas beli, tipe datanya float, rekening dan rupiah tipe datanya double, rekening masuk itu arti tipe datanya string. Saat masukkan nomor nanti dimasukkan ke dalam variabel rekening sendiri atau rekening lain akan dimasukkan ke rekening masuk, dan shout NDL untuk mengakhiri line jumlah pembelian rupiah, chain rupiah. Di sini kita harus memasukkan rupiahnya dulu. Nah, /\033 ini untuk mengutip output di situ, dan kurung buka kotak 32M itu adalah kode warna berwarna hijau. Nah, ada emas beli itu sama dengan rupiah yang input di sini per beli emas 1/100 gram yang sudah didefinisikan di awal atau definisi variabel konstan gitu. Anda beli emas sebanyak emas beli. Nah, nanti emas beli di sini akan dimasukkan ke sini gram handle sistem pause. Lalu dikembalikan emas belinya. Setelah itu ada variabel jual emas, parameternya jual emas, tipe data kembaliannya float, rate dan berat masuk ke dalam tipe data double, rekening masuk ke dalam tipe data string. Yang di sini tuh awalnya itu sama seperti yang di atas, tapi ada jumlah penjualan berat kayak misalkan 0,08 masukkan ke dalam berat. Kalau beratnya lebih besar dari emas tidak mencukupi. Nah, kurung buka kotak 31M ini menggunakan kode warna dari warna merah. Sistem pause. Penjualan berhasil. Jadi emas kurangi sama dengan berat. Artinya emas sama aja kayak emas sama dengan emas kurangi berat. Sistem pause. Nah, dikembalikan deh nilai emasnya gitu. Void lainnya. Artinya dia fungsi lainnya dengan tidak memiliki tipe data kembalian atau tidak memiliki kembalian. Di sini ada lagi, ini tuh untuk mengembalikan goto di sini. Supaya bisa pelabelan intinya. Sistem clear skin, panggil layout, cout 1 keluar ke menu utama atau mango itu seperti memanggil fungsi mango. Terus nanti kembali lagi ke goto lagi sini. Apa yang ingin Anda lakukan? Kalau kembali keluar ketemu ke menu utama tinggal di break saja, dan kalau misalkan input salah dia akan kembali ke lagi sini. Ada tabungan emas nih, tabungan emas dia tipe datanya tidak memiliki tipe data kembalian. Nah, ada beli emas, jual emas dan lainnya. Di sini ada tabungan emas kita itu emas yang kita ya, emas yang 0 misalkan. Beli emas 1/100 gram dan juga jual emas 1/100 gram, ini harga dari harga beli dan harga jual emas yang telah kita definisikan menggunakan variabel konstan di atas tadi. Apa yang ingin kamu lakukan? Masukkan ke dalam pilihan. 1. Beli emas berarti emas sama dengan beli emas di atas. Memanggil fungsi beli emas sama dengan jual emas. Nah, ini sama di atas juga manggil fungsi yang di atas jual emas. Goto ulang berarti goto ulang label ulang sini. Dia akan kembali lagi ke label ulang. 3 lainnya berarti dia akan ke menu lainnya, ke sini nih, menu lainnya. Default input salah. Kalau tidak ada input di dalam switch ini, dia akan dikembalikan ke dalam ulang situ. Gadai kurir. Ulang. Sistem clear skin layout. Terima kasih telah menggunakan jasa kami hari ini. Hari apa Anda ingin melakukan gadai? Misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, atau Sabtu. Jadi nanti tinggal tulis hari ke berapa, nanti dimasukkan ke dalam pilihan. Kalau pilihannya lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 1, itu hari Senin sampai hari Jumat, kurir akan datang pada pukul 8 sampai pukul 2 siang. Persiapkan diri Anda, sistem pause untuk mengakhiri program secara sementara. Else if, jika pilihannya itu sama dengan 6, hari Sabtu, kurirnya akan datang jam 8 sampai jam 11. Persiapkan diri Anda, sistem pause juga. Nah, kalau misalkan bukan dari 1 sampai 6, dia hari input harinya tidak valid gitu. Dia akan kembali ke ulang sini. Selanjutnya ada gadai taksir. Nah, fungsi gadai taksir ini sama. Terima kasih telah menggunakan jasa kami. Tapi di sini yang datang itu penaksirnya langsung karena dia itu lebih dari 10 juta.
pilihan lebih besar dari 100 dan pilihan kurang dari sama dengan 5. Penaksirnya akan datang pukul 8 sampai pukul 2 jika dalam hari Senin sampai hari Jumat. Selanjutnya, apabila memilih hari Sabtu, maka penaksir akan datang pukul 8 sampai pukul 12. Persiapkan diri Anda. Jika tidak input di sini tidak valid, akan seperti ini. Kembali ke label ulang. Selanjutnya ada gadai dari rumah. Gadai dari rumah ini didefinisikan terakhir karena di sini tuh kalau tidak didefinisikan di akhir itu nggak akan bisa kerja. Kita lanjut dulu. Nah, ini dia gadai taksir. Apa sih maksudnya gadai taksir itu? Ini. Terima kasih telah menggunakan jasa kami. Kita lihat ke bawah. Nah, ini dia gadai dari rumah. Nah, di sini ada ini pinjaman di bawah 10 juta dan pinjaman di atas 10 juta. Ini maksudnya gadai taksir, yang ini kurir. Nah, yang pertama itu gadai jemput mitra kurir akan datang ke lokasi untuk pinjaman di bawah 10 juta. Kembali NDL, NDL, NDL. Nah, 3 ini ada kembali ke menu gadai, artinya dia akan kembali ke gadai. Makanya kita harus mendefinisikan gadai dari rumah ini di bawah supaya tidak error. Gadai kurir 1 dan case 2 nya itu gadai taksir. Break digunakan supaya ini itu mengakhiri fungsi switch-nya. Default pilihan tidak valid, go to ulang sini. Break, udah deh. Nah, habis itu kita lanjut ke yang sini. Nah, ada antar jaminan nih. Antar jaminan ini berikut adalah jaminan Anda. Nah, di sini tuh kita defaultnya belum memiliki jaminan ya, karena ini aplikasi baru yang nggak mungkin ada jaminannya. Lalu kembali ke menu utama, ketik Y. Back apabila bukan Y dan bukan Y kecil, back bukan dari Y dan back tidak sama dengan Y kecil. Mohon ketik Y, NDL system pause, go to ulang. Kembali ke ulang sini. Nah, booking SRAN time 1. Nah, ini akan saya jelaskan nanti ya, karena ini ada hubungannya sama yang di bawah sini. Selamat datang di booking antrian. Hari apa Anda ingin booking antrian? Seperti biasa, kalau 1 sampai 5 itu pukul 8 sampai 2. Kalau hari Sabtu itu pukul 8 sampai pukul 12. Nah, nomor antrian Anda adalah 1 plus RAN persen 500. Nah, artinya RAN di sini mulai dari 0 sampai 500. Ini memilih angka random sekian. Nah, kenapa ditambah 1? Supaya tidak memilih angka 0. Jadi maksimal itu 501 dan minimal itu 1. Nah, apabila pilihannya hari Sabtu sama, tapi pukul 8 sampai pukul 12 gitu. Nah, ada fungsi gadai ini. Fungsi gadai ini untuk gadai dari rumah, antar jaminan luas, dan booking antrian atau lainnya. Apa yang ingin Anda lakukan? Masuk ke dalam integer pilihan. Ada case 1 itu gadai dari rumah akan memanggil fungsi gadai dari rumah, antar jaminan luas akan memanggil fungsi antar jaminan, dan booking antrian akan memanggil fungsi booking, lainnya akan memanggil fungsi lainnya, dan jika input tidak valid maka kembali ke ulang sini, label ulang yang ada di atas. Selanjutnya ada cicil kendaraan, ada nomor seri dan merek bertipe data string, tahun, bulan, PIN akan bertipe data short integer, rect ke dalam tipe data long. Sistem clear screen layout. Masukkan nomor seri akan dimasukkan dalam nomor seri. Mohon isi informasi kendaraan. Ada mereknya, ada tahunnya, ada cicilannya. Akan masuk ke masing-masing variabel yang telah dituliskan seperti ini. Informasi sudah lengkap. Sekarang Anda dapat membayar cicilan Anda di bank gadai. NL, bayar cicilan atau kembali ke menu utama. Apa yang ingin Anda lakukan? Misalkan ingin membayar cicilan, maka akan masuk ke dalam, masukkan nomor rekening, rect, dan masukkan PIN ke dalam variabel PIN. Cicilan bulan ini berhasil dibayar. Sistem pause break. Nah, kalau kembali ke menu utama tinggal di break saja, dan kalau 3 itu tidak valid. Kembali ke ulang sini. Ada kredit rakyat nih. Fungsi kredit rakyat ini sama, tidak memiliki nilai kembalian. Usaha itu masuk ke dalam char. Nama usaha itu string. Selamat datang para penjual UMKM. Apakah Anda memiliki usaha? Ya atau tidak? Apa nama usaha Anda? Masuk ke dalam nama usaha. Berapa pinjaman yang Anda butuhkan? Masuk ke dalam pinjaman. Nomor rekening Anda atau usaha.
masuk ke dalam variabel rect, pinjaman berhasil, mohon lunasi sebelum jatuh tempo. Nah ini itu artinya seperti itu. Semangat berusaha. Nah ini nama usaha di sini dipanggil lagi nih isinya. Kenapa sih di sini tuh harus pakai kutip? Ini kutip tuh sebagai output stringnya. Kalau misalkan nggak dikasih tanda kutip, ya dia keluarnya isinya. Dan kalau nggak ada, bukan variabel, dia biasanya error. Void cicil kendaraan dan lain-lain. Fungsi cicil kendaraan dan lain-lain memiliki fungsi void, artinya tidak memiliki fungsi kembalian. Ada dua menu, cicil kendaraan dan kredit usaha rakyat serta lainnya. Lainnya ini kayak wajib gitu ya. Yang pertama, cicil kendaraan. Cicil kendaraan ini akan memanggil cicil kendaraan, kredit rakyat akan memanggil fungsi kredit rakyat, dan 3 akan memanggil fungsi lainnya. Default input tidak valid, seperti biasa dia akan kembali ke label ulang. Porsi haji, nah porsi haji ini, fungsi porsi haji memiliki void, artinya tidak memiliki nilai kembalian. Ada nama, kerja, jaminan, tempat tanggal lahir, agama, dan kawin. Memiliki tipe data string. Long HP, ini penghasilan, tipe datanya long, gender, char, cabang, tipe datanya integer. Sama seperti sebelumnya, sistem clear screen layout, COTNDL. Selamat datang di pembiayaan porsi haji. Masukkan data diri Anda, ada masukkan nama, masukkan nomor telepon, masukkan nick, kerjaan, dan penghasilan rata-rata per bulan. Jenis kelamin P atau L. Apabila bukan P kecil dan bukan P besar, dan bukan sama dengan L kecil dan L besar, jenis kelamin tidak valid. Mohon masukkan kembali ke sini. Kembali ke label jenis kelamin. Masukkan jenis jaminan. Jaminan apa yang ingin dimasukkan? Tempat lahir, tanggal lahir, agama, status kawin. Jaminan akan diperiksa oleh penaksir cabang Manggadai. Pilih cabang dan datang ke tempat penggadaian sesuai jadwal. Ada Cimahi, ada Ngawi, Cikoneng, Ciumbuleuit, Garut, dan Ambapolitan. Nah, di sini sudah memilih. Apabila cabangnya kurang dari 1 atau lebih besar dari 7, tidak ada cabang. Kembali ke pilih cabang. Pembiayaan porsi haji berhasil, silakan tunggu informasi lebih lanjut. 1 jam operasional atau kembali ke menu utama. Kalau jam operasional, dia akan diberitahukan jam operasional Manggadai. Kalau kembali ke menu utama, tinggal break saja, kembali ke menu utama nanti. Dan default di sini input tidak valid, kembali ke pilih, label pilih. Fungsi pembiayaan. Nah, di sini tuh ada pembiayaan porsi haji, ada cicil kendaraan multiguna, dan lainnya. Apa yang kamu ingin lakukan? Di sini nanti masuk ke dalam integer pilihan dan switch pilihan. Nah, switch ini di sini tuh cuman bisa char atau cuman bisa integer. Jadi switch itu menggunakan tipe data char dan integer. Jadi pilih salah satu. Misalkan di sini pilihan di sini kan integer nih. Oke, 1 cicil kendaraan akan dipanggil. Oke, 2 fungsi porsi haji akan dipanggil, dan 3 itu lainnya akan dipanggil. Cout input tidak valid. Nah, kalau input tidak valid di sini tuh kembali ke menu utama langsung. Ini ada GoPay nih. HP1 nominal kartu bertipe data long, bayar bertipe data integer, dan PIN bertipe data short. Sistem clear screen, layout, NDL. Halo, selamat datang di top up GoPay. Berarti di sini tuh void GoPay ini ingin top up GoPay gitu fungsinya. Masukkan nomor handphone, nominal top upnya, dan dikenakan biaya admin sebesar biaya admin yang telah kita deklarasikan di variabel konstan di atas. Biaya total ada nominal plus biaya admin nih. Ada 1 OVO, Dana, atau BCA. Ingin bayar pakai apa nih? Kalau bayarnya itu 1 OVO ataupun Dana itu kan sama ya, nomor HP sama konfirmasi. Kalau sudah dikonfirmasi sudah. Terus kalau misalkan pakai BCA itu ada nomor kartunya, ada PIN-nya, dan mohon konfirmasi dan pembayaran berhasil, langsung sistem pause. Kalau misalkan enggak, bukan 1, 2, atau 3, itu pembayarannya enggak sah. Pembayaran gagal, pause. OVO nih, OVO ini sama kayak GoPay, bedanya itu di metodenya. Metodenya itu nggak pakai OVO tapi pakai GoPay dan Dana dan juga BCA. Selanjutnya ada Dana, itu sama pakainya itu OVO dan GoPay dan BCA. Nah, di sini ada e-wallet nih, char confir HP. Masukkan nomor HP e-wallet Anda. Masukkan konfirmasi nih, ada konfirmasi, mohon konfirmasi pembayaran. Ketik S apabila sudah terkonfirmasi. Nah, kalau udah konfirmasi, udah deh. Kalau misalkan belum terkonfirmasi, dia akan kembali lagi. Yang BCA juga sama, ada go to konfirmasi. Sudah konfirmasi nih, kalau udah deh.
long HP nominal, metode, sistem clear scan, layout, dan lain-lain. Ada void mangga juga nih supaya keren gitu. Selamat datang di top up pulsa, silahkan isi format di bawah ini. Nomor handphone sekian, nominal sekian, pulsa sebesar ini akan di top up ke nomor handphone segini. Metodenya adalah OVO, GoPay, Dana, dan juga BCA. Untuk memilih metodenya ada metode OVO, GoPay, dan Dana. Nah, di sini itu e-wallet akan ke pengguna e-wallet dan BCA akan memanggil fungsi BCA. Top up pulsa berhasil, pause itu. Kalau tidak ya top up pulsanya gagal, metode pembayarannya nggak valid, pause deh. Nah, ini ada void top up. Fungsi top up ini ada e-wallet, integer dia itu. Selamat datang di top up mangga. Ada e-wallet, ada pulsa. Kamu mau top up apa? Kalau misalkan dia mau top up e-wallet, dia akan keluar seperti ini. Oke, 1 sep GoPay, OVO, Dana. Pengen top up apa nih? Kalau misalkan dia top up GoPay, dia akan memanggil fungsi GoPay, 2 itu memanggil fungsi OVO, dan 3 itu memanggil fungsi Dana break. Kalau misalkan enggak 1, 2, 3 ya fungsinya tidak tersedia. Artinya akan keluaran seperti ini. Break. Lalu case kedua dia akan memanggil fungsi pulsa break, dan kalau misalkan dia enggak di sini kamu mau top up apa itu enggak 1 atau 2 yang telah disediakan, dia itu akan mengeluarkan tidak tersedia seperti ini dan sistem pause. Di sini ada distrik nih. Distrik ini tipe data kembaliannya enggak ada ya, tidak memiliki fungsi data kembalian. Nah, di sini as runtime itu seperti di atas untuk memilih angka dari 0 sampai sekian. Nah, kita lihat set. Sini ada meter dengan tipe data long, KWH dengan tipe data double, metode dengan tipe data integer. Pembayaran listrik, nomor meter dimasukkan dulu nomor meternya, dan KWH-nya ini 100 plus static case double rent dibagi static case double rent max itu maksimalnya 1000 sampai 100. Double ini supaya itu bisa koma atau bisa float gitu. Double itu fungsi lebih besarnya dari float gitu. Kayak integer kan tipe ininya long. Meteran ini memiliki tagihan sebesar KWH, total bayarnya KWH dikali listrik per KWH, strip 2000 supaya ya program berhenti sementara. Ini di sini suruh memilih metode pembayaran gitu. Slip 1 detik artinya pilih metode pembayaran. Kalau metode pembayarannya 1 sampai 3 dia akan memanggil fungsi e-wallet dan pembayaran berhasil, tipe data. Kembaliannya nggak ada ya. Di sini ada kutipan lagi dan tipe kode warna hijau. Di sini itu kode warna hitam. Sistem pause. Kalau 4 dia ke BCA, kalau enggak ya dia gagal, metode pembayaran nggak valid, pause. Dan air ini sama seperti di distrik, bedanya itu cuman di M3 nya ini mm kubik dari 5 dia mulainya 60 sampai 5. Keren, static case double sama seperti sebelumnya. Ada void pembayaran nih. Void pembayaran ini dia membayar listrik atau membayar air, disuruh milih. Kalau misalkan listrik dia memanggil fungsi listrik, kalau misalkan pembayaran air dia memanggil fungsi air. Kalau misalkan enggak memilih 1 atau 2 dia akan ke fungsi default atau default di sini nih. Menu tidak valid gitu. Top up pembayaran, top up bayar, di sini ada top up dan pembayaran dan juga lainnya. Kalau 1 itu ke menu top up, kalau 2 itu ke menu pembayaran. Di sini input dulu nih, input pilihan, nanti switch ini akan scan gitulah. Scan pilihan ini kalau 1 top up, kalau 2 pembayaran, kalau 3 itu ke lainnya. Kalau enggak tidak sesuai dengan case di atas itu tidak valid dan sistemnya akan di pause. Ada cicil emas batangan, ada cabang yakin, ini cabang ini tipe datanya integer, dan yakin ini tipe datanya char. Ini ada cabang-cabangnya. Di sini suruh pilih cabang. Kalau misalkan cabangnya enggak 1 sampai 6, mohon maaf cabang yang Anda pilih tidak valid. Silakan memilih cabang lain. Anda telah memilih cabang manggadai, ke berikut adalah jadwal Anda. Sini jadwalnya nih seperti biasa. Ini ada rincian untuk nyicilnya nih. Ada emas 1 gram, emas 10 gram, emas 50 gram. Ada total bayarnya juga nih. Dan untuk beberapa bulan gitu. Udah kembali nih, pilih opsi, silahkan pilih salah satu opsi, izin pilihan. Kalau Anda telah memilih 1, kalau case 1 ya dia yang emas 1 gram, dia sama seperti ini. Apakah Anda telah apakah yakin? Kalau yakin akan diberikan mulai bulan depan, terima kasih gitu.
Kalau misalkan tidak, silakan pilih opsi lain, kembali ke pilih opsi. Kalau misalkan tidak, bukan Y atau T, itu kembalikan ke menu utama. Dan 2 ini sama seperti di atas, yang 3 juga sama seperti di atas, dan 4 ini langsung break aja. Nah, di sini atau fungsi default, silahkan pilih opsi dengan benar, itu akan kembali ke label pilih opsi di sini. Ada fungsi cicil perhiasan, ada perhiasan cabang integer, yakin ini tipe datanya char. Ada pilih cabang nih, kalau misalkan cabangnya bukan 1 sampai 6, dia nggak valid, dan ini akan dieksekusi. Anda telah memilih cabang menggadai ke berapa. Nah, ini sama nih, tapi bedanya ini ketik 9 kalau ke menu utama nih. Ada kalung, ada cincin, dan juga ada gelang. Kalau kalung ini ada rinciannya, apakah yakin atau tidak. Kalau yakin itu akan diberikan mulai bulan depan, kalau tidak ya silahkan pilih opsi lain. Kalau enggak I atau T akan dikembalikan ke menu utama. Terus ada pilih cincin nih, pilih cincin sama seperti di atas, apakah yakin atau enggak. Kalau enggak yakin, pilih opsi lain gitu. Nah, sama juga yang 3 dan 9 ini langsung kembali ke menu utama, dan default itu kalau nggak sesuai, nggak 1, 2, 3 atau 9 yang telah ditulis di sini nih, diketik di sini. Kelewat, hehe. Ada void cicil emas. Cicil emas ini untuk mencicil emas, ada cicil emas batangan dan cicil perhiasan. Selamat datang di menu cicil emas. Apa yang ingin Anda lakukan itu, kalau 1 ini kan cicil emas batangan nih, akan memanggil fungsi cicil emas batangan. Untuk kedua itu ada cicil perhiasan, akan memanggil fungsi cicil perhiasan, dan 3 itu ada fungsi lainnya. Di sini nggak ada default ya, jadi langsung kembali ke menu utama. Nah, ini integer mainnya nih, sistem titel menggadai. Nah, ini namanya artinya tuh, artinya itu dia ada judulnya nih, judulnya menggadai. Color F0 artinya dia backgroundnya berwarna putih dan untuk teksnya berwarna hitam. Char akun opsi, ada akun sama opsi nih, tipe datanya char dan nama juga bertipe data string. Ada ulang aplikasi nih, label apa ya ini, nanti kita lihat di bawah. Ada memanggil fungsi loading, sama dengan selamat datang di menggadai. Nah, akan dikeluarkan atau di output satu persatu nih, sampai 0. Kalau udah 0 udah deh, slip 1000, kembali lagi 0. Selamat datang di aplikasi menggadai, sama dengan 0 juga sama dengan 0. Akan memanggil fungsi mangga di sini nih. Kalau udah punya akun, apakah sudah punya akun, nanti dianimasikan ini sudah punya akun iya atau tidak, akan masuk ke dalam akun. Kalau misalkan udah, dia akan ke login. Kalau misalkan tidak, akan ke regis. Else input salah, coba lagi gitu, go to ulang aplikasi. Kalau misalkan bukan Y kecil atau Y besar, atau bukan T kecil atau T besar, kembali ke sini. Nah, ulang aplikasi. Nah, selamat datang di Manggadai nih. Ini menu-menu utama Manggadai, ada tabungan emas, gadai pembiayaan, pembayaran dan top up, cicil emas, keluar, manggo atau mangga. Nah, di sini ada slip 1 detik, masukkan pilihan menu. Kamu mau apa nih? Ada tabungan emas. Kalau tabungan emas ya kembali ke tabungan emas, loading dulu, terus kembali lagi. Kalau misalkan udah selesai, dia kembali ke main itu yang di sini ya. Nih, main. Nah, ada time underscore T, timestamp, dan time and timestamp. Nah, ini tuh untuk mengeluarkan waktu. Nih, misalkan waktu di sini nih, nanti ini keluar di waktu itu. Nanti kita coba ya. Ada 2 itu manggil fungsi gadai, loading, kembali lagi ke main, break. 3 itu memanggil fungsi pembiayaan, 4 memanggil fungsi top up bayar, 5 memanggil fungsi cicil emas, 6 itu langsung apakah Anda yakin ingin keluar, akan dimasukkan ke dalam opsi nih. Kalau misalkan iya atau iya besar, terima kasih telah memilih aplikasi Manggadai, sukses selalu. Akan dianimasikan dan akan ada sama dengan gini nih, gitu. Terus di return 0, dan else if opsinya itu T kecil atau T besar, kembali lagi ke main. Dan kalau misalkan enggak, itu pilihan tidak valid, dia kembali ke opsi sini, harus milih lagi dia. 7 itu manggo, akan memanggil fungsi manggo, dan 8 akan memanggil fungsi mangga yang tadi tuh. Terus sistem pause, habis itu loading deh. Terus kembali lagi ke main. Pilihan salah, kembali ke main menu. Ke atas lagi dia. Udah deh, mari kita coba. Kita lihat
selesai. Nah, selamat datang di aplikasi Manggadai ini. Waduh, apakah sudah punya akun? Saya belum punya akun sih. Nama sesuai KTP seperti ini ya. Nah, nomor teleponnya 081214501441. Email saya passwordnya 1234. Register. Akhirnya udah berhasil nih. Press any key to continue. Manggadai Happy Day with Mango. Nah, ini dia yang saya bicarakan tadi. Waktu sekarang itu akan keluar nih, Sunday, Minggu, Desember tanggal 8, jamnya jam segini nih, tahunnya sekian. Welcome, dia bernama Subajaya, selamat datang di Manggadai. Kita mau ngapain ya? Coba kita mau tabungan emas aku dulu deh. Ada berapa nih misalkan? Oh, masih 0 nih, aku mau beli dulu deh. Nomor rekening aku Nah, ini rekening saya sendiri nih. Kita membeli segini deh. Kita beli 10 gram gitu, pembelian berhasil. Press any key to continue. Saya punya 10 gram nih, saya menjual. Kalau kita jual, kita ke rekening lain, kita jual 2 gram. Sisa 8 gram nih. Yaudah deh, nggak apa-apa, kita ke menu lainnya aja. Ini ada mango, kita coba mango itu apa. Waduh. Nah, kembali, kita coba lagi deh, sekali lagi. Waduh, banyak banget manggonya. Kita kembali ke menu utama aja deh. Loading dulu di sini ya. Top. Loading selesai. Nah. Kali ini kita coba ke menu pembiayaan deh. Aku mau naik haji deh. Kita pilih menu kedua nih. Masukkan data diri, nama dia aja, nomor handphone tadi 461. Waduh, jenis kami tidak valid. Ulangi guys. Saya tidak punya akun nih. Nomor telepon saya, email saya, salah, hehehe. Kita panggil Mangga dulu deh. Mangga cuman gitu doang ternyata. Loading lagi dia. Loading selesai. Nah, coba deh kita ke fungsi ini deh. Aku mau keluar deh, udah capek misalkan. Apakah Anda yakin? Ya, aku yakin mau keluar. Udah deh, selesai. Ya, teman-teman, makasih udah memperhatikan video saya yang agak boring. Gak apa-apa ya. Makasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan tertentu yang mungkin mengganggu. Ya, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Nyalain OBS.